Oke guys, sesuai janji hari ini kita sudah merubah namanya si Asep ya. Yang aslinya Kobayashi kita ganti kembali menjadi Kobayashi nih, supaya lebih realistis dengan wajahnya, nomor start dan juga bendera kebangsaan. Nah sekarang ini ada cuitan atau MotoGP Wall postingan dari seorang Enea Bastian ini yang ngebahas soal kemarin beberapa insiden seperti contact, collision. Tapi itulah manuver yang terjadi setiap balapan, tidak bisa terhindarkan. Kalau kata ini ya, dia pengen itu insiden nggak terjadi lagi. Tapi ya namanya balapan guys ya, kita nggak menjamin. Toh juga kadang mereka yang ngebikin ulah duluan dan kita ya cuman ngebalas aja supaya setimpal. Intinya sih itu doang sih. Nah sekarang kita balapan di seri Austria yang merupakan balapan kedua kita untuk mengalahkan Francesco Bagnaia. Kira bisakah kita mengalahkan Francesco Bagnaia di MotoGP Red Bull Ring? Oke guys, di sesi kualifikasi kita hari ini lolos dari Q1 dan tembus di Q2 bareng Marco Bezzecchi. Sementara itu rekan kita di Yamaha cuma 2 orang doang, ada Kobayashi dan juga Fabio. Dan Kobayashi kemarin di sesi praktis dia berada di posisi keempat, luar biasa banget. Dan sekarang guys, ini di Red Bull Ring sementara masih turun hujan dan oh my god, gue nggak habis pikir kalau balapan di Red Bull Ring dalam kondisi seperti ini tuh super tricky sekali. Apalagi yang paling mencekam itu di tikungan kelima. So far ya kita ngelakuin kualifikasi, ngelakuin time attack, kita berhasil memiliki gap bar warna merah di sektor 1 saja sementara, karena emang itulah sektor paling bikin kita kenceng, terutama di tikungan first chicane yang mana kita bisa memanfaatkan dengan sangat baik. Kemudian di 3 sektor terakhir kita hanya bisa menepati gap bar warna kuning saja, atau dari keseluruhan kita akan start dari posisi ke-7 di Red Bull Ring race nanti. Kita lupain si Johan Zarco yang menjadi pole position, tapi Francesco Bagnaia lah yang akan menjadi target kita di 2 race lagi, dimana kita harus bisa ngalahin Bagnaia sebagai ajang pembuktian diri bahwa kita bisa berjuang untuk klasemen dengan YZR M1. Di sesinya seperti biasa masih sama dengan kualifikasi, tapi hari ini yang cukup buruk ya Kobayashi yang dia start dari grid ke-9. Kemarin di Silverstone itu kayak luar biasa banget ya, di si Kobayashi bisa berada di front row bareng sama kita. Cuman sayangnya di race dia gagal bertahan cuy. Nah, Pecco akan start dari grid kedua. Gue rasa hari ini Pecco akan tampil cukup memukau karena dia sudah mulai tertekan atau mulai merasa terancam dengan hadirnya Yamaha yang sudah mulai tampil bingas dan cukup ciamik. Bahkan bisa kemarin menekan Ducati Factory dan juga Ducati Prima Pramac Racing. Karena hujan dan juga balapnya panjang, kita bakal pakai kompon double medium tapi yang bertipe ban basah. Awalnya gue pengen pakai soft, cuman agak takut cuy karena ini tracknya benar-benar panjang ya untuk lapnya, dan juga ini ngebutuhin ban depan yang sangat bagus ya untuk gripnya ya, meskipun pembalap lain kebanyakan menggunakan kompon double soft. Kalau gitu langsung saja kita mulai MotoGP Red Bull Ring di Austrian Grand Prix. Oke semua, dan inilah dia untuk series kelas MotoGP Red Bull Ring Austrian Grand Prix. Agak sulit dan iya langsung berkibar dan nampaknya crash massal di belakang. Siapakah gerangan? Oke, di turn 1 hati-hati. Kita wajib waspada dengan senggolan kepada pembalap lain, dan ini benar-benar berkabut sekali karena percikan air dari rival di depan kita masuk mengovertaking 2 orang sekaligus di tikungan chicane. Bahkan Johan Zarco akan juga kita overtaking. Bezzecchi menghadang kita, namun sepertinya mereka agak sedikit nge-lag ya, agak kurang kuat buat narik gas, atau mungkin mereka takut neken gas, narik gas supaya mereka nggak nge-slide cuy. Karena emang ini lagi terhujan dan sangat-sangat rawan jika kita nggak hati-hati ketika narik gas di setiap exit corner. Oke, menuju tikungan kelima. Inilah tikungan tertricky yang ada di Red Bull Ring ketika cuaca basah dan Alex Rins datang overtaking side by side terjadi tadi, tapi sekarang Alex Rins langsung menghilang untuk bisa kita overtaking. Oke, entry corner hati-hati dan kita wajib waspada, jangan sampai gegabah,
jangan sampai mengcollision apalagi ngebreaking di bagian curb cuy. Karena satu tips dari gua kalau balapan di kondisi basah, jangan sekali-kali ngebreaking di bagian curb, khususnya di MotoGP 23. Karena apa? Karena itu bakal ngebikin motor kalian selip cuy. Oke, sekarang di dua tikungan terakhir lap pertama, Francesco Bagnaia makin ngacir di posisi pertama. Tapi tenang saja guys, kita kuat di sektor 1 meskipun di 3 sektor lainnya kita ampas loh. Oke, lap kedua di Force Corner. Oh, agak menginjak curb dan agak sedikit kita telat ngerem tadi, namun masih bisa kembali ke racing line dengan pengereman yang super duper agresif. Entry, tikungan kedua, tikungan chicane, kita overtaking Alex Rins. Dia masih mendefend, namun di exit corner ada peluang lagi kah dari sekarang? Oke, menuju turn ketiga, 4 maksudnya, langsung kita hard braking from Rins. Kita overtaking Rins, kita block pass dengan sangat bagus sekali. Dan kini di exit corner terjadi duel akselerasi dengan Honda AC213V. Oke, giliran Rio mengovertaking Rins di sini. Kita masuk perlahan, memblok pas Alex Rins dan kita buat dia melebar, tapi dia nggak jatuh, aman. Oke, nice. Dan sebenarnya nggak ada masalah jika kita mengovertaking dengan cara ngelebarin musuh asalkan nggak jatuh. Toh juga Casey Stoner pernah bilang kayak gitu. Yang awalnya dia nggak enakan kalau ngovertaking rivalnya dengan cara ngelebar. Tapi ternyata semenjak dia melawan Rossi, dia baru sadar ternyata nggak masalah mau mengovertake dengan cara ngelebarin musuh. Karena kalau kita tetap ngerasa nggak enakan, yang ada kita nggak bakal menang loh, itu serius. Nah, kalau ngomongin soal insiden tadi di starting grid ketika start, ternyata yang crash adalah teman kita sendiri di garasi Movistar Yamaha MotoGP. Yap, benar sekali, tidak lain dan tidak bukan adalah Aoi Kobayashi. Rekan se-Asia kita terpaksa crash gara-gara di start tadi dia sedikit slip. Alhasil start dia jelek, nge-stuck dan ketabrak oleh pembalap lain yang ada di belakang. Oh my god, kita menjadi fastest lap, luar biasa. Oke, gap dengan Pecco semakin rapat. Apakah Rio akan comeback di MotoGP Red Bull Ring? Let's see. Masih ada 4 lap yang akan kita tempuh di balapan GP Red Bull Ring. Turn keempat, exit corner. Langsung deh, kalau di sini kita langsung ditinggalin jauh sama Ducati. Intinya sih kita semenjak pakai motornya Fabio Quartararo kemarin after GP Silverstone testnya, ya kita itu emang lincah motornya, cuman di lurusan kita bakal dibikin nerf. Itu sih minus dari motornya si Fabio Quartararo. Tapi jujur nih, semenjak kita pakai motornya Fabio, gue agak ngerasa sedikit kecewa ya, karena kita udah ngembangin motor yang kita bikin dari awal musim. Kita fokusin kepada gaya balap kita yang cuma gara-gara perbedaan lifetime sekitar 0,9 detik kita pilih motornya Fabio Quartararo yang padahal itu cuma nyaman di Silverstone doang, yang tampilnya lebih banyak tikungan cornering speed daripada lurusan. Nah, sekarang ini baru kerasa cuy. Tapi ya udahlah, kita udah melangkah, kita nggak boleh menyesal dan harus tetap berada di tujuan yang awal. Sekarang Alex Rins mengovertaking, nggak masalah. Kita bakal lawan kembali di sini di lap keempat awal dan Honda akan segera kita overtaking di turn 1. Yamaha mengajar kita overtaking di turn 1 pengereman. Oke, nice, agak melebar, nice, bagus kembali ke racing line tanpa ada manuver kasar dari Alex Rins dan juga melebarnya kita ke area run off. Oke, kembali gap dengan Pecco semakin rapat. Gap point juga semakin lebar dengan sekarang memiliki jarak minus 23 poin. Ini kayaknya bakal susah buat ngalahin Pecco Bagnaia di misi kali ini karena cuma dikasih 3 race dan sekarang race kedua kita udah di sini dengan jarak minus 23 poin. Kecuali besok si Pecco dia crash dan gagal dapat poin dan kita menang, itu baru bisa kita memenangi misi yang ini cuy. Jadi gue rasa kita akan kalah di misi pertarungan dengan Pecco Bagnaia selama 3 balapan. Tapi nggak apa-apa, kita udah bisa berusaha semaksimal ini dan gue rasa nanti di beberapa race lagi kita bakal lebih bagus, lebih mumpuni untuk performa dari YZR-M1. Ya semoga aja ada jalan untuk pengembangan dari YZR-M1 kita.
Oke, saat ini di set ketiga nampaknya Pecco Bagnaia makin menjauh. Sudah jelas ya guys ya, emang ini treknya Ducati, apalagi hujan, treknya tricky. Dan sekarang Alex Rins datang overtaking LCR Honda. Dari tadi gua matiin berkali-kali menyerang kita. Apakah duel sengit antara LCR Honda dan juga Movistar Yamaha MotoGP akan terjadi di MotoGP Red Bull Ring hingga nanti di lap terakhir atau di lap ke-7. Mari kita mulai dan Rins menjadi fastest lap. Oke, turn 1 lap ke-5, kita masuk ke kanan dan langsung kita gas full kembali. Meskipun agak sedikit nge-slide tadi, tapi masih aman. Dan sekarang menuju first chicane, entry corner. Kita overtake Rins dan bagus sekali, semakin menempel langsung kita bermanuver, namun sayangnya masih belum bisa. Nah sekarang menuju tikungan keempat, kita mulai late braking, memblok pas Alex Rins dan akhirnya terjadi sudah overtaking dengan Alex Rins dengan manuver yang sama seperti di turn kelima tadi. Namun sekarang Alex Rins dengan LCR Honda langsung mengempaskan Yamaha M1 di lurusan kali ini. Oke, hati-hati, semoga gak lebar dan Rins melebar langsung ke overtaking. Das, bagus sekali, kita meng-collision sekaligus meng-overtaking Alex Rins. Tapi tenang aja, kita nggak sampai ngebikin doi terjatuh cuy, itu adalah intinya. Jadi jangan sampai membuat pembalap lain terjatuh. Oke, Rins kembali melawan lap kelima, masih ada 3 lap lagi dan Alex Rins melebar tadi. Udah gue bilang, loh, dia masuk lagi cuy. Gila, gokil sih. Oke, exit corner dan kita terakhir nggak masalah. Masih ada 3 bar yang kosong dan sekarang fokus menuju Alex Rins. Kita overtaking dari inside line. 2 tikungan terakhir, turn ke-10. Oke, turn 10 kita block pass Alex Rins. Apakah dia melawan? Dan sepertinya dia kembali menyerang kita di entry corner, last corner. Tapi nggak masalah, full gas kembali from Rins menuju lap ke-6. Side by side terjadi dengan Alex Rins. Sekarang Yamaha akan semakin mengejar posisi kedua. Kita defend Alex Rins di first corner lap ke-6. Bagus sekali. Oke, ada collision lagi. Oh my goodness mate, Alex Rins sangat luar biasa. Super defensif, super agresif. Bahkan sekarang kita sudah mulai keteteran buat bisa ngeladenin serangan dan juga defense dari Alex Rins. Ini bakal sangat sengit sekali hingga nanti di lap ke-7. Let's see, apakah Alex Rins bisa menyerang lagi di sisa balapan MotoGP Red Bull Ring. Dan ini pun nggak ada tanda-tanda adanya flag to flag atau mungkin perubahan cuaca, karena emang dari awal udah diinfoin ini bakal full hujan cuy dari awal hingga akhir. Dan sekarang Alex Rins meng-overtaking, dia melebar langsung kita overtake balik Misaka dan boom, yes, kita switch back lagi, kita switch back kembali Alex Rins. Pokoknya setiap dia ngebikin mistake kita bakal masuk cuy. Misalkan dia di depan kita, dan kita pun juga harus bisa mendefend serangan dari Alex Rins, karena ini udah momen krusial, apalagi tinggal 1 lagi balapan akan segera usai. Saat ini di exit corner, back straight menuju 2 tikungan terakhir. Oke, agak mistake, gue rasa kita udah mulai kehilangan fokus di sisa balapan di sini, apalagi kompon ban kita tinggal setengah cuy. Oke, hati-hati, ke fokus ke fighting last corner. Rins datang dari inside line sepertinya dan dia masih terus menyenggol kita berkali-kali. Kalau kita nggak waspada, kita bakal ditabrak sampai jatuh cuy. Oke, lap ke-7, lap terakhir MotoGP Red Bull Ring, pertarungan akhir. Dan kita kembali berbakar sekarang Johan Zarco yang masuk di posisi ketiga. Ada apa dengan Alex Rins yang mental di posisi keempat cuy? Oke, entry tikungan kedua, first chicane. Siapa sangka musuh kita sekarang adalah Johan Zarco. Sedari awal hingga lap ke-6 kita musuhan sama Alex Rins, tapi di lap terakhir malah bertarung dengan Johan Zarco. Lap ke-7 akan menjadi saksi kita bertarung melawan Johan Zarco di sebuah balapan. Dan seperti biasa Ducati sudah jelas akan sangat kenceng di lurusan cuy. Langsung kita defend, namun Johan Zarco masih bisa lepas. Johan Zarco melebar. Sekarang Rins juga datang dari inside lah, namun sekarang kita malah mundur di posisi keempat. Oh my goodness mate, kita harus apa nih guys? Oke, kita lawan kembali Alex Rins dan Rins seperti dari inside line. Kita ambil dari dalam di tikungan ke-7, bisakah? Oh, tipis sekali dengan
gravel. Dan saat ini Rins kita bawa lebar dan sekarang kita masuk kembali di posisi ketiga. Luar biasa, oke hati-hati. Johan Zarco langsung jauh cuy. Bahkan Johan Zarco menjadi fastest lap di lap ke-6 tadi. Ducati luar biasa, Pecco menghilang. Johan Zarco di posisi kedua menggeser Rizrio dan Rins di belakang kita. Oke, last corner guys, depan kita di tikungan ke-11. Fokus ke fighting, hati-hati Alex Rins di belakang yang sudah bersiap-siap menerkam kita sekarang menuju finish line. Up to the line. Yes, P3 kita dapatkan di MotoGP Red Bull Ring. Ini mendingan sih daripada kita nggak podium. Tapi emang sih gue masih terheran-heran dengan Johan Zarco. Dia kayak sengaja banget nahan performanya. Mungkin dia juga ingin menghemat ban ya. Dari awal hingga lap ke-6 dia menghemat ban. Kemudian pas tinggal satu putaran lagi dia maksimalin seluruh tenaga dari yang ia punya. Alhasil Johan Zarco sukses menembus posisi kedua. Meskipun Pecco lagi-lagi yang menjadi pemenang di MotoGP Red Bull Ring. Ini secara tidak langsung menjadi balapan yang penuh akan strategi. Johan Zarco yang menyimpan ban dari awal dan di lap akhir dia menyerang tanpa ampun. Bahkan dia tadi sempat mencetak fastest lap. Fabio Quartararo di posisi ke-6 dan dua KTM berada di urutan ke-7 dan juga di posisi ke-8. Dan Miguel di posisi ke-9, Marco Bezzecchi di posisi ke-5. Oke, sementara itu yang berada di posisi 10 ke atas ada Espargaro, Luca, Alex, Mark, Enea, Joan, Maverick, juga Raul Fernandez. Sementara itu yang posisi terakhir ada si Franco dan si Kobayashi yang berada di posisi ke-20. Jadi tadi di start tadi itu merupakan insiden yang melibatkan dua Yamaha yaitu Kobayashi dan juga Franco Morbidelli. Yang terpaksa harus NC itu si Franco Morbidelli dan Jorge Martin menjadi fastest lap. Nah, di klasemen Pecco masih menjadi pimpinan guys dengan jarak 27 dari pesaing terdekatnya yaitu si Rizrio, yang otomatis ini semakin menjauh peluang kita tuh bisa mengalahkan Pecco Bagnaia di misi kali ini. Apalagi besok tinggal satu balapan lagi untuk mengalahkan Francesco Bagnaia. Pasti bakal mustahil banget cuy. Tapi ya udahlah, ada apa. Yang penting kita udah bisa berusaha semaksimal mungkin. Jadi oke semua, langsung aja mengakhiri video kali ini. Kalau gitu masih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Guide untuk next episode. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa.